Bang, kabarnya kan besok itu Deputi P3A akan diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Nah, tanggapan Abang sendiri seperti apa sih, Bang? Ya, terima kasih. Eh, saya secara jujur eh, mengapresiasi ya, menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, karena secara jujur ya, surat-surat kami ini kan terkait Fadel ini kan sudah memang saya sampaikan ke Pak Kapolri, ke Pak Irwasun, ke Pak Kabar Eskrim, Pak Kadipropam, Karwasidik, Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Irwasda, Kabis Propam, kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasareskrim Polres Jakarta Selatan. Jadi saya mengapresiasi atas respon yang positif dari surat kami terhadap Polri, baik dari Mabes, Polda sampai dengan Pak Kapolres dan Kasreskrim, juga penyidik tidak terkecuali adik saya AKP Nurmadewi. Kenapa saya katakan apresiasi? Karena saya melihat bahwa proses penyidikan yang sedang berlangsung sekarang, mereka sudah menampung upaya-upaya hukum yang kami lakukan dalam konteks penerapan hukum agar jangan sampai ada keliru penerapan hukumnya terhadap Fadel, maka kami mengajukan beberapa saksi termasuk ahli. Tentu dalam hal ini saksi yang meringankan dan terkait dengan di luar saksi yang meringankan dari pihak Fadel secara pribadi, tapi juga dari pihak instansi pemerintah. Karena itu, saya sudah diberitahu oleh adik saya AKP Nurmadewi secara langsung. Saya telepon beliau hari Sabtu, Sabtu 3 hari yang lalu, saya telepon dan saya tanya, saya bilang, bagaimana dengan saksi yang kami ajukan, adikku, saya bilang. Beliau jawab, Bang, kita sudah agendakan untuk pemeriksaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan yang Abang ajukan, yaitu ada 3 orang. Satu, Bapak Nahar selaku Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA Republik Indonesia. Yang kedua, Ibu Ice Margaret selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketiga, Ibu Lani selaku Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Khusus. Jadi ada khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, 3 ini kami sudah agendakan dalam minggu depan. Nah, bahasa beliau itu minggu depan itu hari Sabtu. Berarti hari Minggu inilah. Minggu depan itu ya minggu ini. Hari Senin, hari ini Selasa. Nah, itu langsung adik saya AKP Nurmadewi menyampaikan itu. Yang kedua, terhadap saksi yang melakukan USG atau dokter yang melakukan USG kepada LM atau Loli. Dan inisialnya sudah kami sampaikan dan itu juga akan diperiksa. Teknik hari dan seperti apa itu kita serahkan kepada penyidik. Nah, artinya bahwa 4 orang yang kami ajukan sudah direspon. Nah, lalu kemudian saya bilang terima kasih adekku, salam buat Pak Kapolres, Kasareskrim, Ibu Panit PPA. Ibu Kanit PPA maksud saya dan penyidik. Baru kemudian saya tanya, bagaimana dengan saksi yang lain? Di antaranya E, yang dari United Kingdom Inggris. Kemudian Ibu JF, juga dari United Kingdom Inggris. Kemudian Lopez, dari United Kingdom Inggris. Nah, beliau jawab, oke Bang, kita koordinasikan ke penyidik. Kemudian
Satu lagi terkait dengan keluarga Fadel Al-Fajar Bajide. Martin, Bintang, kemudian Liliana. Nah, kenapa? Karena yang tiga ini mengetahui. Jadi saksi itu dapat diterima dan atau diperiksa kalau dia memenuhi salah satu dari tiga unsur. Satu, mengetahui, atau yang kedua mengalami, atau yang ketiga menyaksikan atau melihat. Melihat, mengalami, dan atau mengetahui. Nah, jadi Liliana dia tahu. Martin ada juga yang dia tahu tentang bagaimana LM, bagaimana Fadel. Kemudian Bintang begitu juga. Terakhir Pak Umar Bajide. Kenapa perlu dimintai keterangan mereka ini? Agar semua keterangan yang disampaikan oleh Kemen PPA, dokter USG, kemudian keluarga Bajide itu bisa terang benderang. Dan kalau kami hitung atau kami bandingkan dengan saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik, bahkan di total dengan yang dihadirkan oleh NM dan pengacaranya itu sudah 16 orang. Kalau 16 orang dibanding dari pihak kami itu masih sedikit. Karena Kementerian PPA itu mewakili lembaga pemerintah resmi dan itu independen. Dan saya di kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Wakil Menteri, Ibu Veronica Tan juga, kemudian Bapak Deputi, Pak Nahar, Ibu Ice, dan Ibu Lani. Kenapa? Karena mereka benar-benar saya lihat sangat respon, sangat peduli dengan kasus-kasus terkait anak dan perempuan. Itu nampak sekali. Nah, jadi kenapa? Karena sebelum kasus Fadel ini, saya juga membawa Iklim Hakim ke sana sebagai klien saya pada waktu itu terkait dengan Saudara Hotman Paris, juga diterima dengan baik. Dan mereka ini bersedia. Jadi saya sudah kontak Pak Nahar, saya sudah kontak Ibu Ice, dan saya sudah komunikasi dengan Ibu Lani via Bu Ice. Mereka menyatakan kesediaannya untuk memberikan keterangan kepada penyidik demi terangnya peristiwa hukum ini. Bukan untuk melindungi Saudara Fadel, bukan. Tapi bagaimana agar proses laporan NM kepada Fadel harus dilakukan secara cermat, penuh kehati-hatian, dan jangan sampai salah kaprah. Begitu. Nih, Oke, Bang. Ya. Artinya Abang artinya sudah merasa tidak tidak tebang pilih ya di sini ya, Bang. Artinya sudah ini ya, sudah merasakan ada keadilan dong laporan Abang. Oh iya, saya merasa walaupun belum sepenuhnya saya merasa belum dilakukan semua pemeriksaan kepada saksi kami, tapi setidaknya 50% saya bertambah yakin bahwa penyidik akan profesional. Dia akan menjadi benar-benar komprehensif apabila dalam hal ini yang saksi kami dari UK, kemudian Ibu JF alias Mama kemudian Lopez. Lopez ini anak laki-laki dari Ibu JF yang juga tahu bagaimana LM ketika di UK. Kenapa kami minta saksi luar negeri ini? Karena perlu diketahui oleh penyidik bagaimana LM ketika pertama kali masuk UK. Bagaimana dia studi di schoolnya itu. Bagaimana dia berhenti. Kenapa dia berhenti. Kenapa tinggal di rumah Ibu JF. Nah, kemudian adakah benar bahwa dia berpacaran dengan seseorang berinisial A? Bagaimana hubungannya dengan Fadel? Ibu JF itu bilang, saya tahu Pak. Dia berpacaran dengan Fadel itu saya tahu. Dan dia sering bertelepon itu di depan saya dan di depan anak saya. Mereka LDR-an sehat gitu bahasa dia.
Nah, justru kita dapat video dan mungkin sudah beredar juga bahwa LM itu juga ada pacar di sana berinisial A. Nah, pacarannya itu tadi yang saya katakan, kita bukan menuduh bahwa LM itu ya dianggap misalnya bukan gadis lagi, bukan. Seandainya LM bukan gadis lagi, lalu siapa yang dipersalahkan dalam persoalan ini gitu? Karena kami secara samar-samar mendapat informasi naik sidik itu kira-kira bukti yang ditemukan itu bahwa infonya ya, mudah-mudahan ini benar. Mudah-mudahan infonya, karena ada sebutan LM ini sudah nggak gadis lagi. Nah, kalau dari situ kita akan sangat kesulitan untuk membuktikan bahwa itu pelakunya adalah saudara Fadel. Karena saya ya di luar anak saya dokter, saya juga punya teman yang spesialis, dan saya sudah tanya, diskusi banyak pihak tuh sulit. Kemudian kalaupun dianggap rentang waktu yang disampaikan itu adalah oleh pengacaranya kemarin Maret, April, Mei, Juni, Juli. Memang Loli sampai Indonesia itu atau LM sampai Indonesia itu adalah bulan Maret. Nah, pertanyaannya, apakah dapat dibuktikan bahwa mereka melakukan hubungan badan? Sementara mereka tidak tinggal serumah. Kemudian, apakah bisa dipastikan bahwa LM itu pacarnya hanya Fadel saja ketika di Indonesia? Karena mereka tidak serumah. Jadi LM itu dia tidak 100% di bawah pengawasan Fadel dan keluarga. Dalam pengertian, ya kita nggak mungkin dong ikuti kemana dia pergi. Buktinya dia pergi ke rumah, ya 2 kali didampingi oleh Fadel dan keluarganya, 3 kali dia datang sendiri. Nah, jadi dia cerita bahwa dia datang 3 kali pun ditolak, artinya 5 kali ditolak, dan itu ada videonya. Jadi mereka ini cuma dapat cerita-cerita, sehingga muncullah keinginan dari saudara LM untuk melaporkan ibunya, yaitu dugaan penelantaran, dugaan perundungan anak, dugaan eksploitasi anak. Itulah yang sudah ditandatangani itu, dan itulah yang kami sampaikan ke Kementerian PPA. Bagaimana itu, Pak? Ada anak yang sudah mempersiapkan dirinya, bahkan sudah menunjuk pengacaranya, dan kemudian bahkan hari itu kalau tidak cepat diambil paksa oleh NM dan timnya, maka LM itu sudah datang ketemu saya. Itu yang sudah mereka agendakan ya. Jadi yang mau datang ke rumah saya itu sebenarnya bukan hanya Fadel dan keluarganya dan pengacara lamanya yang sedang bergabung dengan saya, tapi juga bersama dengan LM. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita lihat dari Maret, April, Mei, Juni, dari mana gitu? Kalau dia dikatakan hamil, lalu kemudian harus ada dong berarti sperma ya yang ada di janin seorang perempuan atau LM. Kalau dia sudah diaborsi, terus bagaimana cara mengetahui bahwa janin yang sudah dibuang itu miliknya Fadel misalnya? Nah, kemudian bagaimana menjerat Fadel bahwa dia menyuruh atau melakukan aborsi? Yang melakukan aborsi pasti perempuan, nggak mungkin Fadel. Nah, tapi pertanyaannya, kalaulah misalnya benar, maaf ya, seandainya benar ada aborsi, seandainya benar ada hamil. Nah, pertanyaannya, bagaimana membuktikan bahwa itu bagian dari pergaulan antara LM dengan Fadel? Sulit membuktikan itu, sulit sekali. Nah, kenapa sulit? Karena
Yang bisa akan mereka kejar itu paling ada chattingan WA atau Instagram atau apapun namanya, atau video atau voice note yang mengarah kepada itu sebagai bukti petunjuk. Misalnya, sayang, ini kayak kemarin lah dikirim, ada yang ngirim tuh. Ada ke saya, ada ke dia juga. Sayang, selamat bobo ya. Moga-moga baby kita sehat-sehat. Tapi saya tanya, ini dari siapa? Dia bilang, Om, saya itu nggak pernah buat WA begini, dan nama orang ini, LM ini di handphone saya bukan begini. Nah, jadi kalau saya mengatakan ini kasus yang pelik, kasus yang rumit, dan tidak boleh disederhanakan. Karena itu kita butuhkan ahli objin, kandungan, yang bisa melihat apakah ini tindakan si atau si B. Baru kemudian dari katakanlah handphone yang sudah disita atau diambil oleh keluarganya. Nah, saya tanya Fadel, kalau sempat kamu ternyata ada chattingan, ada foto kamu dalam keadaan mohon maaf bugil, atau kamu di kamar berdua dalam keadaan bugil dengan LM, saya akan meninggalkan kamu. Dia bilang, oh, saya sendiri yang akan masuk penjara. Gak usah diperiksa saya. Jadi, saya melihat bahwa tindakan Fadel ini benar-benar, secara jujur saya akui, ini orang benar-benar anteng-anteng saja, tidak ada beban. Saya ini menangani kasus ratusan, ya. Kenapa? Karena saya lihat setiap klien saya pasti ada rasa gelisah. Ini anak santai banget gitu. Jadi ya dia cuma bilang saya akan pertanggungjawabkan apa yang saya katakan ini, dan silakan saja kalau mereka ingin memastikan apakah saya berbohong atau tidak, saya siap mempertanggungjawabkannya. Nah, makanya saya kemarin agak heran dengan pernyataan Fahmi sebagai kuasa hukum NM yang mengatakan ada orang yang mencoba menekan dan atau mempengaruhi sehingga proses ini menjadi lambat. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Tapi kalau ada orang yang meminta agar kasus ini dilakukan secara on the track itu bukan versi mereka saja diperiksa saksinya. Dari kami juga kita mintakan gelar perkara agar terang benderang. Karena kami belum temukan sampai hari ini bukti bahwa Loli alias LM itu bertemu dengan mamanya atau maminya atau aminya, kemudian duduk bareng heart to heart dan mereka sudah akur. Lalu kemudian ada pernyataan dari LM menyatakan bahwa dia dihamili oleh Fadel, dia disuruh melakukan aborsi dan keluarganya ikut. Kalau itu ada, barulah kita yakini. Itu pun harus diyakini bahwa itu bukan karena tekanan gitu. Nah, jadi itu tadi. Jadi bagi kami harus ada bukti nyata, dan sekarang ada provokasi-provokasi yang kami duga secara sengaja, ini patut kami duga disampaikan ke media bahwa seolah-olah LM itu menyesal berhubungan dengan Fadel, dengan keluarga Fadel, bahwa seolah-olah dia orang yang sudah membantu lalu kemudian melupakannya, bahkan menimbulkan fitnah. Nah, statement-statement yang begini ini menurut kami adalah upaya untuk bagaimana mempengaruhi mental dari LM untuk membenci Fadel dan keluarganya. Itu, karena itu kami minta lakukan gelar perkara dan konfrontir. Jadi sebenarnya ini kami lakukan karena statement dari pihak NM dan pengacaranya juga gitu. Begitu. Oke, Bang. Bang, pertanyaan dari saya nih, Bang. Apakah sudah ada surat pemanggilan untuk pemeriksaan Fadel kembali dari Polres Jakarta Selatan? Kapan, Bang? Sampai dengan tadi saya sudah telepon keluarganya termasuk Martin, surat panggilan dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk memanggil Fadel Al-Fajar Bajide sebagai saksi setelah naik sidik itu belum ada. Dan memang kalau merujuk pada pernyataan dari adik saya AKP Nurmadewi selaku Kasih Humas menyatakan memang dalam minggu ini kelihatannya masih fokus dengan 3 orang saksi dari Kementerian PPA,
plus 1 orang dari dokter yang memeriksa atau melakukan USG terhadap LM. Nah, mungkin setelah itu prediksi saya Jumat surat panggilan ada kepada Fadel, mungkin diminta untuk datang Senin apa Selasa. Kira-kira begitu. Jadi untuk Fadel prediksi saya mungkin Senin Selasa depan. Tapi panggilannya mungkin hari Jumat. Tapi ingat, walaupun Fadel diperiksa, kami tetap minta agar Mama kemudian Lopez, Liliana, Martin itu diperiksa semua. Kalau dari sana ada 16 orang, ya kami kan boleh juga agar dapat terangnya peristiwa hukum gitu. Karena kita berprinsip, itu yang saya katakan tadi, bahwa prinsip dasar kami dari Ranlov adalah fakta sunt potentiora verbis. Banyaknya orang yang berbicara, banyaknya orang yang menyatakan, banyaknya orang yang berpendapat, bahkan orang yang menuduh akan terpatahkan oleh 1 orang yang melakukan perbuatan. Begitu pentingnya, apalagi jelas dalam filosofi hukum juga disebut lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi memang berat gitu. Jangan sampai kita keliru menerapkan hukum sehingga mengakibatkan orang dirugikan. Kira-kira begitu. Oke, Bang, mengenai dokter USG, mungkin kita mewakili orang-orang awam. Sebenarnya USG itu perlu nggak sih, Bang, untuk anak di bawah umur 1? Dan kalaupun memang diperlukan, apakah itu harus ada pendampingan dari pihak keluarga atau gimana sih, Bang? Kita kan belum ngerti gitu loh, Bang. Saya tidak tahu ya, saya tidak sampai sejauh itu. Kalau misalnya USG itu boleh nggak dilakukan oleh anak di bawah umur? Itu saya nggak tahu. Pasti ada sumpah profesi dokter. Nah, kalau ada bahasa yang mengatakan harusnya anak itu harus didampingi ibunya misalnya. Tapi kalau anak itu misalnya bilang, mama saya udah nggak peduli sama gua, kira-kira gitu. Gua pingin pasti ini dia bicara, lalu diperiksa, ya saya nggak tahu. Apakah salah seorang dokter melakukan USG terhadap anak di bawah umur tanpa didampingi ibunya? Dengan catatan, anak itu yang minta sendiri, kemudian dia cerita mungkin dia sudah cerita, tengok aja mami saya begini, saya pingin kepastian karena saya dituduh begini-begini, maka nggak mungkin dong saya didampingi oleh ibu saya karena dia menuduh saya hamil. Nah, maka dia datang mungkin dengan kemanusiaan dokternya melakukan. Tapi yang pasti, saya pastikan ya hari ini bahwa keluarga Bajide, termasuk istri Martin, istri Bintang, itu tidak menyuruh, termasuk Fadel, untuk dia melakukan cek atau USG. Dan ini yang membuat saya kemarin tertawa. Begini, saya, Martin, Fadel, dan tim hukum dilaporkan. Katanya kami membuka data kependudukan, data pribadi. Saya diminta oleh Martin dan keluarga. Kami mewakili pengacara, kami sampaikan, ini hasilnya normal, dalam hal ini negatif. Kemudian namanya ini. Kita nggak sebut dokternya, kita nggak sebut rumah sakitnya. Dilaporkan. Sekarang saya tanya, ada seorang ibu ngoceh-ngoceh di media sosial, di Instagram, diliput oleh banyak media sosial. Dia bilang, itu anak gua sudah dihamili. Itu anak gua sudah aborsi. Itu apa? Itu bukan data pribadi lagi. Itu mempermalukan darah dagingnya sendiri dan menampar wajahnya sendiri. Itu. Jadi kalau bagi saya, bahwa terkait dengan tindakan LM yang melakukan cek USG terhadap rahimnya, ya seharusnya menurut saya azas kemanusiaan patut diterima. Kenapa? Karena dia akan ngomong, kamu siapa ini? Kenapa kamu lakukan ini? Dokternya tanya, kan dia pasti bilang, iya aku dituduh sama ibu aku. Misalnya nih dia bilang,
Saya dituduh oleh ibu saya ini, dia bilang saya hamil, yang hamil kan ini. Padahal saya nggak hamil dok, tolong dong periksa dok. Saya nggak tahu kalau itu, tergantung bagaimana Ikatan Dokter Indonesia menilai. Nah karena itu silakan diperiksa oleh penyidik dokter ini. Apakah dia melanggar sumpah profesi? Kemudian bagaimana dia melihat rahim itu? Apakah hasil USG itu ada indikasi hasil dari hubungan gelap sehingga ada janin kemudian diaborsi? Atau apa? Atau memang clear atau memang bersih, tidak ada apa-apa di situ? Atau dapat nggak dokter itu mengatakan bahwa ini walaupun dia sudah diperiksa negatif, tapi dia kelihatannya masih baru melakukan hubungan intim. Nah, mengukur masih baru ini bagaimana? Nggak bisa juga kan seperti Fadil bilang, Om saya kan nggak jaga dia 24 jam. Dia tinggal di Bintaro. Kalau misalnya dia punya pacar di belakang saya kan nggak tahu juga. Nah, bagaimana membuktikan itu? Makanya saya selalu melakukan komparatif. Ya, melakukan perbandingan. Contoh, Vicky Prasetyo, klien saya, adik saya. Jelas di kamar itu, Angel Elga dengan laki-laki. Dia masih suami sah dari Angel Elga. Tapi karena tidak ditemukan di situ ada yang namanya sperma dan lain-lain, masih mereka pakai baju. Sulit gitu. Jatuhnya malah fitnah dan dugaan pengancaman atau kekerasan. Justru yang dihukum siapa? Vicky-nya. Nah, jadi kita memang harus berhati-hati. Walaupun ada video-video Angel Elga waktu itu kami laporkan di Polres Jakarta Pusat dan itu sudah naik sidik. Tapi saya lihat karena mungkin Vicky Prasetyo bermurah hati sehingga itu tidak begitu ditindaklanjuti. Mungkin kalau nanti ada perkembangan lebih lanjut itu pun menarik. Nanti akan saya info teman-teman semuanya. Kira-kira begitu. Bang, mengenai abang kan tadi sempat bicara soal SMS atau chattingan. Pernah nggak sih abang melihat chattingan-chattingan Loli dengan Fadel, bang? Saya sudah tanya, Fadel, saya sudah lihat, tidak ada. Tidak ada. Maka pada waktu dia preskon pertama dengan saya, nah setelah itu muncul itu ada chattingan. Seolah-olah itu dari Loli dan Fadel ya. Selamat bobo sayang, semoga baby kita sehat-sehat. Itu ada. Saya tunjukin, ini. Oh, dilihat. Oh, bukan saya ini, Om. Saya berani tahu ini bukan saya. Namanya bukan begini. Kan biasa itu orang namanya di atas sayang kek, Hani kek, atau apa kek gitu kan. Bukan Om. Langsung begitu dia. Jadi, dan saya sudah bilang, kalau ada chattingan kamu saja yang mengarah ke situ, saya tinggalin kamu, saya bilang. Tapi dia sama orang tuanya mengatakan tidak. Terus bagaimana saya? Saya kan harus berdiri tegak sepanjang dia benar dan tidak merekayasa, maka automatically saya tidak mungkin melakukan cara-cara yang meninggalkan dia secara sepihak. Itu saya tidak manusiawi juga dong, apalagi tim saya yang sekarang masih tetap solid, ya kita selalu memantau perkembangan ini. Kira-kira begitu. Justru yang menarik sekarang, itu tadi, saya lihat ada statement dari adik saya, KP Nurma, menyebut istri saya akan diperiksa dalam minggu depan sebagai saksi dari laporan saya terhadap NM atau Nikita Mirzani. Nah, itu nanti akan saya info kepada teman-teman. Kemudian akhir minggu ini, itu saya agendakan juga akan mendampingi Bapak Umar Bajide diperiksa sebagai saksi korban di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan Pak Umar Bajide terhadap Nikita Mirzani. Itu info yang update terbaru dari pihak kami, dan surat panggilan untuk Pak Umar Bajide sudah kami terima dan sudah ada di tangan Pak Umar. Tinggal mengatur kesiapan saya kapan, karena saya sekarang masih berada di Batam dan sampai Jakarta baru saya akan atur waktunya yang tepat untuk pendampingan. Begitu. Kapan bang? Yang istri abang kapan bang? Istri saya
eh, saya agendakan kalau tidak Senin, Selasa depan. Berbarengan sama kalau Senin berarti berbarengan sama dokter ya Bang? Hanya, ya, mungkin hanya beda 1 hari dengan Pak Umar Bajide juga. Oh, berarti minggu depan ya Bang? Iya, tapi kalau misalnya saya lebih cepat datang ke Jakarta, bisa jadi hari Jumat. Nanti saya kabari. Tapi minggu ini itu pasti fokus 3 dari Kementerian PPA. Deputi loh, deputi itu kan sudah eselon 1 itu di tingkat kementerian. Ya. Itu Pak Nahar itu berkenan tuh, saya luar biasa sekali. Kemudian Kepala Biro eselon 2, asisten juga. 3 ini ada di sana. Kamu pantau saja. Kan banyak wartawan nanya ke saya, Bang, itu didampingi nggak? Wah, kan nggak mungkin saya dampingi dong mereka. Mereka itu independen, mereka punya lembaga sendiri dan lembaga pemerintah resmi. Mereka punya tim hukum sendiri di internal. Ya, dan kita tidak mempengaruhi. Saya hanya bilang sampaikan dari perspektif hukum dan bagaimana cara penanganan yang pantas, wajar, dan patut terhadap anak dan perempuan. Itu. Nah, sedangkan dokter USG itu, ya juga kami tidak bisa mengintervensi. Karena itu kewenangan dia yang akan menjelaskan gitu. Jadi ini. Nah, sedangkan yang untuk Pak Umar, Martin, Liliana, kemudian Mama E, Ibu JF, kemudian Lopez, itu baru nanti uh, saya akan info ke teman-teman. Jadi menurut saya ya dicek saja. Karena Senin, Selasa, Rabu. Nah ini dalam 3 hari ini 3 orang dari Kemen PPA plus 1 orang dari USG. Ya berarti 4. Saya nggak tahu nih hari-hari apa saja. Tapi ada yang bilang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Makanya saya prediksi tadi Jumat panggilan untuk Fadel datang, suratnya ya. Tapi untuk diperiksanya mungkin Senin apa Selasa. Kira-kira begitu. Ya insya Allah kalau saya di Jakarta pasti akan banyaklah info-info dan aktivitas yang akan saya lakukan dan semuanya saya akan update ke teman-teman media. Prinsip saya, kasus ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Ada ibu ribut dengan anaknya, ada anak yang mau melaporkan ibunya, ada anak yang pacaran dengan seorang laki-laki, kemudian anak ini kebetulan di bawah umur si perempuannya, kemudian dituduh dia hamil, dituduh dia aborsi, dan anak laki-lakinya ini dianggap sebagai orang yang menghamili dan melakukan mendukung aborsi. Ini ruwet benar. Karena itu mengambil benang merah dari kasus ini bukan gampang. Karena itu ini menurut saya perlu dilibatkan semua pihak. Jadi bukan saya mengada-ngada. Kalau saya datang ke Kemen PPA, saya datang ke Propam, ini demi penegakan hukum yang benar. Agar nanti kalau kasus ini lanjut ke pengadilan, terlihat siapa berbuat apa, siapa melanggar apa, sehingga itulah yang dipidana. Begitu. Ada yang mau tambahin lagi nggak? Ojek? Ya. Nah, adapun tentang sidang saya dengan Iklim Hakim, itu saya masih menunggu pemberitahuan dari pengadilan, dan nanti kalau itu akan sidang, saya akan info teman-teman media semua. Saya kira kasus ini yang terkait dengan yang saya pegang dan pribadi saya ada 4 kasus yang teman-teman media semua pasti akan menarik memantau ini. 1, Fadel versus NM. Yang kedua, Razman versus NM di laporan saya di Polres Jakarta Selatan. Yang ketiga, Pak Umar Bajide versus NM, Polres laporan Jakarta Selatan. Yang keempat, NM versus Razman, Fadel, dan tim hukum atas laporan NM di Polda Metro Jaya. Katanya itu membuka data pribadi. Nah, kemudian kasus laporan Hotman terhadap Razman dan Iklim Hakim yang akan disidangkan di Pengadilan Jakarta Utara. Kasus-kasus ini semuanya cukup menarik. Nah, di terakhir statement saya ini, tolong kalian catat, saya senyum, ketawa, geli. 2,5 tahun yang lalu, saya rame-rame dilaporkan. Dan salah satu orang yang paling mendukung laporan saya adalah FA.
pengacara FA. Nah sekarang pengacara FA itu rame-rame dilaporkan. Nah coba kita lihat sekuat apa dia menghadapi laporan itu. Dan laporan saya terhadap FA itu masih ada loh. Nah karena saya aja belum datang untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan saksi-saksi saya. Nah barangkali itu, sedangkan laporan untuk sidang atau P21 terhadap laporan terhadap Denis Cariesta itu sedang bergulir karena saya sudah diperiksa kemarin pemeriksaan tambahan untuk kelengkapan petunjuk jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Prinsipnya ya itulah dia, kalau udah sidang ya mau tidak mau Denis Cariesta harus sidang ke Medan, kira-kira begitu. Oke, cukup? Oke, cukup. Ada lagi nggak yang mau tambahan? Iya. Oke, Abang. Abang makasih banyak. Tambahan, Bang. Tambahan. Iya. Eki, Bang. Tambahan, Bang. Ya, apa Ki? Untuk rencana padel dance internasional di Malaysia itu seperti apa, Bang? Ya, dia tetap latihan dan kemungkinan saya akan ikut menyaksikan dia di sana. Nah, mudah-mudahan saja semuanya baik-baik saja. Dan itu Desember. Berarti ya kurang dari sebulan. Nanti kita akan lihat. Makanya saya katakan anak ini berbakat. Dan justru dia sekarang concern di latihan dance-nya. Dan keluarga dan tim. Misalnya ada pasal-pasal kemarin yang nambah-nambah dari penyidik, itu yang kami dalami. Tapi dia tetap, hanya saja ya dia tidaklah seperti dulu bebas berkeliaran. Kan dia juga dilihatin orang kan, dia juga ada tekanan mental. Dia latihan di rumah sama di studio tempat dia dan teman-temannya. Tapi dia memang sekarang selalu saya ingatkan agar berhati-hati dan jangan sembarangan keluar karena nanti kamu akan dipantau pergerakannya. Kira-kira begitu. Fadel merasa tertekan juga ya, Bang, mentalnya. Ya, saya kan nggak mungkin munafik kan. Ya namanya anak-anak pasti. Tapi yang saya kagum dengan dia tidak tercermin dari tindakan dia gitu. Kalau omongan ya iya gitu. Bahkan itu yang tadi saya bilang, Om saya sebenarnya dalam mobil tuh dia ngomong. Ada driver saya, ada ajudan, ada istri saya. Dia bilang, saya tanya kan, kamu gimana sih kok cinta banget sama LM ini? Dia bilang, Om saya itu Om ya. Dari dia datang dari UK, bajunya si celana apa, dinasihati ayah saya, dinasihati ibu saya. Tiba-tiba dia berubah, pakai hijab, apa dan taat. Itu membuat saya sangat terharu. Dan dia bertekad membuktikan bahwa dia bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi saya itu merasa bisa membimbing dia. Begitu. Dan cinta dia katanya, ya tidak tergantikan gitu. Walaupun bapaknya Fadel itu, Pak Umar tuh ngomong ke saya, Pak, pacar anak saya ini Pak, dia bilang banyak Pak. Nah, dan dia bisa saya bilang cantik-cantik semua. Nah, tapi yang lain-lain itu nggak pernah ada masalah. Tapi kok pas di sini kena masalah. Gitu. Ya saya bilang ya udah Bapak sabar saja. Gitu. Sampai, nah itu tadi rumahnya mau dirubuhin apa ya saya kalau saya coba kalian lihat ya. Ketika Pak Umar ngomong saja sedikit agak meleset, saya nggak kenal nih manusia sampah ini, kan saya luruskan. Maksudnya itu bukan menuduh dia manusia sampah. Manusia plastik saya luruskan. Karena memang niat dari Pak Umar itu bukan menuduh, tapi saya nggak mau ada risiko hukum. Itulah gunanya kita sebagai pengacara. Tapi kalau kita pengacara, klien kita ngomong bilang orang kura-kura ninja, bilang orang si buruk rupa, bilang orang bau, bilang orang kang semir, bilang orang hitam, jelek apa. Kita ini lawyer, harus memberi nasihat hukum kepada klien kita. Kalau ketika dibiarkan, terus peran Anda apa sebagai lawyer? Apa karena ada dia kerjasama bulanan misalnya? Ya saya juga banyak retainer itu. Tapi kan tidak berarti bahwa apa yang dilakukan oleh klien kita terus kita tidak berani tegur. Bahaya juga itu. Saya tidak menuduh ya, tapi setidak-tidaknya saya ingin mbok ya nasihatilah gitu, koreksilah gitu kan. Nah, jadi malah
dibela-belain lagi, cari aja Mama Lemon kalau ada yang bicara. Iya, sampai dibilang akunnya yang dilaporin, tanya wartawan, iya akunnya milik siapa? Bagaimana kalau bukan milik dia? Orang akunnya sampai hari ini milik dia, dan saya udah ratusan nangani kasus yang seperti ini. Dennis Cariesa itu kan laporan saya jadi tersangka itu. Apa itu? Saya udah paham lah kalau dia bilang besok bukan akun dia. Makin saya kejar ya, terus akun siapa itu? Emang ada dua akun apa? Nikita Mirzani Mawardi underscore 172. Itu Instagram, centang biru. Pengikut sekian juta. Yang kedua akun TikTok, Nikita Mirzani Mawardi underscore 173. Itu semua ada tanggalnya, bulannya, pada waktu itu siapa yang menggunakan. Jadi jangan diringan-ringankan gitu loh. Nanti begitu naik sidik tersangka, ini jangan, kalau kasus saya yang ringan saja diduga masih bisa berproses, apalagi yang ini. Ya kita lihat saja. Kalau saya kan orangnya fair, biar aja. Kenapa? Karena ada klien saya, Iklim Hakim mengatakan tidak tanda tangan kuasa, tidak bilang dia merasa dilecehkan, sementara data fakta dari saya sudah monggo kita sidang di pengadilan. Bukan karena hebatnya Hotman saya disidangkan, bukan. Itu dukungan dan permintaan saya agar disidangkan, agar terbukti siapa yang berbohong, siapa sebenarnya si Hotman Paris, versi dari chat WA yang kami terima, yang diduga dari Hotman kepada Iklim Hakim. Siapa Iklim Hakim? Siapa Rasman? Kita akan bedah kasus itu. Ini semuanya pertaruhan. Terus saya diajak ratusan lawyer lagi. Tapi saya bilang, tunggu ya, maaf, ini saya seleksi, dan ini adalah kemanusiaan yang saya bantu orang. Kita nggak minta uang Pak Rasman. Kami siap bantu banyak. Tapi saya seleksi satu-satu karena ini bukan satu cara untuk membela diri dengan banyaknya orang. Tapi saya ingin beberapa orang yang benar-benar kompeten, tapi bisa menjadi perwakilan semua orang. Kenapa? Karena ini menyangkut undang-undang advokat, hak imunitas seorang lawyer. Kira-kira begitu. Jadi kalau dia bilang kemarin ada si Hitam Kumal di salah satu Instagramnya bilang wawancara dengan seorang perempuan, dia bilang bahwa bagaimana kalau ada perempuan dikasih KTP di ini. Nah, saya lucu-lucu aja. Nah, terus istri saya juga bilang, bagaimana ya kalau misalnya saya ini pergi ke satu klub dansa-dansa, peluk cewek, pakaian bikini, terus saya post di Instagram, bagaimana? Pilih yang mana? Udah bawa tanah lagi umur kita. Pilih yang mana? Jadi itu nggak ada guna yang gitu-gitu. Anda, sudahlah, kalau udah tempur dengan saya, ayo kita hadapi. Jangan suka menyenggol orang karena Anda sebetulnya bukan petarung. Anda pengecut. Nah, nanti apa yang akan terjadi di persidangan lebih dahsyat dari urusan KTP, dari urusan chattingan-chattingan video saya yang kami rekam itu dengan cewek itu. Lebih gila lagi. Ya, chattingan itu dari siapa ke siapa nanti kalian lihat. Begitu. Oke? Oke, Ki, gimana udah? Nah, Dah. Ojo, Aman. oke, cukup. aman semua ya? Oke. Ya. Thank you. Man. Dadah. Oke, Assalamualaikum Abang, makasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam, Bang.